Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Happy Teresia Tampu Bolon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, kita harus tahu dulu ya, apa sih itu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat? Oke, persamaan kuadrat adalah bentuk aljabar yang mempunyai pangkat tertinggi adalah 2 dan memuat tanda persamaan. Dan cara dalam penyelesaian persamaan kuadrat ini yaitu dengan menentukan solusi atau pengganti variabel yang berupa nilai sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Sedangkan pertidaksamaan kuadrat itu adalah bentuk aljabar yang mempunyai pangkat tertinggi adalah 2 dan memuat tanda pertidaksamaan. Contohnya tanda pertidaksamaan itu seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Serta cara penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini hampir sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Hanya saja pada penyelesaian ini ada satu langkah lagi untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sampai di situ perkenalan kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan soal. Soal yang pertama, diketahui nilai akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah 3 dan minus 1. Berapakah nilai b yang memenuhi persamaan tersebut? Oke teman-teman, mari kita kerjakan. Oke, kita buat dulu yang diketahui ya. Yang diketahui itu x1 nya itu 3, x2 nya itu minus 1, dan a nya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini x kuadrat itu x ini sama artinya dengan 1. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan minus b per a. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya ya teman-teman. Dimana x1 nya tadi kan itu 3, x2 nya minus 1, dan a nya itu adalah 1. Maka 3 ditambah minus 1 sama dengan min b per 1. Oke, kenapa jadi seperti ini? Karena sini positif lawan negatif, jadi hasilnya negatif, makanya 3 dikurang 1, dan minus b per 1 itu sama dengan minus b, maka 3 dikurang 1 sama dengan minus b. 3 dikurang 1 itu 2, minus b nya tetap. Nah sekarang kita pindah posisi ya, pindah tempat. Nah ini kan tadi minus b, nah dia berpindah tempat menjadi positif. Di sini tadi negatif berpindah tempat menjadi positif. Nah ini 2 di sini tadi positif, sekarang dia berpindah tempat jadi minus 2. Nah tadi yang ditanyakan di sini nilai b yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nilai b yang memenuhi persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 itu adalah minus 2. Kita masuk kepada soal yang kedua. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar 4 dan minus 7. Maka persamaan kuadratnya adalah, oke, mari kita kerjakan. Persamaan kuadratnya yaitu kita cari dengan cara pemfaktoran ya teman-teman, yaitu x dikurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0. Di sini langsung saja kita masukkan angkanya.
dimana X1 nya tadi adalah 4 dan X2 nya adalah minus 7. Jadi X dikurang 4 dikali dengan X dikurang minus 7 sama dengan 0. Langsung saja kita kalikan, yaitu X dikali X sama dengan X kuadrat, minus 4 dikali X minus 4X, dan minus 4 dikali minus 7 positif 7X, X dikali minus 7 jadi positif 7X, dan minus 4 dikali minus 7 minus 28. Kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 28 sama dengan 0. Kenapa bisa 3X? Karena minus 4 ditambah 7X sama dengan 3X. Jadi persamaan yang akar-akarnya bernilai 4 dan minus 7 adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 28 sama dengan 0. Kita masuk kepada soal yang ketiga. Diketahui bentuk umum dari persamaan X kuadrat dikurang 3 sama dengan 4 dikali X kurang 2 adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, mari kita kerjakan ya. Yang pertama, kita harus merubah bentuk persamaannya menjadi bentuk umum terlebih dahulu ya. Yaitu X kuadrat dikurang 3 sama dengan 4 dikali X kurang 2. Langsung saja kita kerjakan dengan kurang terlebih dahulu. Jadi X kuadrat kurang 3 sama dengan 4 dikali X sama dengan 4X, 4 dikali minus 2 sama dengan minus 8. Maka 4X dikurang 8. Oke, kita ubah menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang 3, 4X nya tadi berubah tempat menjadi, tandanya menjadi berubah, yaitu minus 4X ditambah 8 sama dengan 0. Langsung saja kita sederhanakan, yaitu X kuadrat 4 dikurang 4X ditambah 5 ini dari mana dapatnya? Dari minus 3 ditambah 8 sama dengan 5. Nah, di sini kan persamaannya sudah dalam bentuk AX kuadrat dikurang BX ditambah C sama dengan 0. Berarti kita tinggal masukkan aja, kita tinggal tentukan yang mana A, yang mana B, dan mana yang C. Maka A itu adalah 1, B sama dengan minus 4, dan C sama dengan 5. Jadi nilai A, B, dan C dari persamaan X kuadrat dikurang 3 sama dengan 4 dikali X kurang 2 berturut-turut adalah 1, minus 4, dan 5. Soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 kecil dari 0. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk soal kali ini kita menggunakan cara pemfaktoran. Faktoran yaitu angka berapa yang dikalikan dapatnya hasilnya minus 10 dan ditambah hasilnya minus 3, yaitu X dikurang 5 dan X ditambah 2. Jadi minus 5 dikali 2 yaitu minus 10,
minus 5 ditambah 2 itu minus 3. Jadi kita dapat X1 nya itu adalah 5 dan X2 nya itu adalah minus 2. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Angka 5 itu ke arah kanan dan minus 2 itu ke angka kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 kurang dari X atau kecil dari X dan kecil dari 5. Kita masuk kepada soal yang kelima atau soal yang terakhir. Himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 4x lebih dari 7 adalah, seperti tidaksamaan di atas kita ubah bentuknya menjadi 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 besar dari 0. Jadi dapat kita ketahui A-nya itu ada 3, B-nya itu adalah 4, dan C-nya itu adalah minus 7. Selanjutnya kita tentukan akar-akar dari pertidaksamaan dengan menggunakan rumus A, B, C. Rumusnya itu adalah X1 dan X2 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Oke, di sini kita langsung saja memasukkan angka-angka yang telah kita ketahui tadi, A, B, dan C. Langsung saja kita masukkan di mana minus B-nya, di mana B-nya tadi adalah 4. Jadi minus B plus minus 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 dikali minus 7 per 2 dikali 3. Jadi minus 4 plus minus akar 100 per 6 sama dengan minus 4 plus minus 10 per 6. Kenapa dapat 10? Karena akar dari 100 itu adalah 10. Nah, jadi kita dapat X1 nya itu adalah minus 4 ditambah 10 per 6 sama dengan 1. Sekarang kita cari X2 nya ya teman-teman. Jadi minus 4 dikurang 10 per 6 sama dengan minus 4 dikurang 10 itu sama dengan minus 14. Jadi minus 14 per 6. Kita sama-sama kita bagi 2. 14 dibagi 2 7, 6 dibagi 2 3. Jadi minus 7 per 3. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Jadi garis bilangannya yang kita dapat itu seperti ini. Karena minus 7 per 3 itu adalah negatif, jadi arahnya ke sebelah kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari minus 7 per 3 atau X lebih besar dari 1. Oke teman-teman, sampai di sini untuk video kita kali ini ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.